Plok-plok suara sepatu pantofel beriringan menuju kamar sebelah. Bawa ia masuk ke kamar mayat. Kunci dari luar, kata pria kal. Ya pal, katanya ia jago dan paling berani, jawab pria 2. Biar tahu rasa dia, kata pria ke-1. Saat aku melihat dari jendela ternyata ada 2 orang aparat yang berseragam berjalan kembali dari ruang mayat, serta 2 petugas kamar jenazah di belakangnya. Wajah mereka terlihat kesal dan bersikap ingin memberi pelajaran untuk pria yang dikunci di kamar mayat. Setelah itu jam terus berputar menunjukkan angka 12. Tangisan perawat dari pohon beringin kembali dimulai. Terdengar dari kamarku. Suara tangisan dari pohon beringin. Setelah mendengar suara ini, ganti suara berasal dari kamar sebelah. Brakak, brakak, brakak. Tolong pak, suara pintu kamar sebelah digedor-gedor dan suara teriakan pria dari dalam kamar mayat. Ampun pak, ampun. Mayatnya bangun pak. Tolong pak. Suara tangisan dari ruang sebelah. Tangisan dan gedoran ruang sebelah itu terjadi sampai jam 2 dini hari. Niko yang sebelumnya tidur akhirnya terbangun dan tak bisa tidur lagi karena suara dari sebelah yang keras tiada henti. Kami berdua malam itu serasa senam jantung. Di sisi lain suara hantu mulai terdengar, di sisi lain suara orang meronta-ronta yang ketakutan dari kamar sebelah. Malam itu aku dan Niko hanya duduk berdua dengan melantunkan doa sebisa kami. Beberapa saat kemudian suara langkah para aparat dan petugas rumah sakit datang untuk membuka kamar mayat dan mengeluarkan pria itu. Mereka berjalan kembali melewati depan kamarku dan mulai membuka kamar sebelah. Gimana enak rasanya? Kata pria 1. Katanya jagoan. Teplakap, kata pria 2 dengan suara tamparan kerasnya. Ampun pak. Hau tanda tanya. Jawab pria yang habis ditampar dan mulai keluar dari dalam kamar mayat. Katanya paling jago. Gak takut mati, kok udah nangis-nangis, kata pria 2. Ampun pak. Jawab pria itu lagi. Setelah sedikit obrolan dari depan kamar sebelah itu, mereka pergi melewati lorong jalan depan kamar kami. Waktu berputar sampai akhir minggu keempat. Mamak masih dirawat di tempat yang sama. 2 hari sebelum pulang, saat malam hari sekitar jam 1 malam aku mendengar langkah kaki mulai masuk ke kamar kami. Kletak. Waktu itu aku sudah tiduran dan pura-pura tidur dalam celah selimut yang aku tutupi sampai ke sekujur tubuhku. Mata ini hanya melihat dari celah kecil selimut sepatu hitam berjalan tanpa menyentuh lantai tapi berbunyi. Waktu itu, aku diam saja hanya mengamati dan berdoa sebisanya. Ia berjalan dan berhenti tepat di samping tempat tidur mama. Aku sendiri tak tahu apa yang ia perbuat. Sementara mulutku dengan cepat membisu sedangkan berdoanya berganti dalam hati. Dalam hatiku yakin bahwa ia adalah hantu perawat. Sekian lama akhirnya perawat ini kembali keluar. Tapi waktu ia berjalan, sepatunya tak menempel ke lantai dan sudah tak bersuara lagi. Saat itu, aku langsung melanjutkan kegiatan pura-pura tidurku, sampai tertidur beneran hingga pagi. Pagi telah tiba, setelah kejadian malam tadi, aku pun diam dan tak menceritakan ke Niko. Siang seperti biasa ayah datang dan memutuskan untuk membawa Mamat pulang besok siang. Karena selama itu, Mamat tiada perubahan sama sekali. Selama 4 minggu pula aku dan Niko sering kali mendapati suara tangisan, dingkuran dan jeritan di malam hari. Kadang bau busuk dan amis pun memenuhi kamar kami. Selama itu pula setiap habis jam 7 malam kami tetap tidak ada yang berani keluar kamar. Kelebatan bayangan putih dan tawa perempuan juga sering terdengar di kamar kami. Tapi dengan semua kejadian itu kondisi Mamak malah semakin sering menutup mata. Malam terakhir sebelum kami pulang jam setengah 12, aku yang masih terjaga seperti biasa, mendengar ketukan pintu dari depan kamarku. Suara ketukan dari jendela kaca di atasku. Saat mendengar itu, aku langsung mencari sumber suara. Saat sampai di jendela kepalaku yang menoleh ke kanan dan ke kiri hanya pemandangan kosong di luar dan tiada suara tangis perawat di malam itu. Kejadian ini berulang kali, sampai akhirnya perawat yang biasa menangis ini tiba-tiba muncul duduk di ranjang sebelah Mamak yang kosong. Dia duduk sendirian di ranjang menatapku dengan tatapan kosong. Ia memakai rok putih panjang, tapi perawat itu, kakinya tak terlihat, hanya rok putih lusuhnya yang bergerak ke depan dan belakang. Di sedang wajah hantu ini menghitam, serta kedua matanya ikut menghitam legam. Bekas darah sedikit terlihat dari samping kanan kiri matanya.
dan juga rambutnya panjang sebahu yang cak-acakan. Saat melihatnya aku langsung kembali duduk berjongkok, dan membenamkan kembali wajahku ke dalam lutut. Tanganku memegang erat-erat kedua kakiku, sedang Niko tertidur pulas dengan posisi tak beraturan di sampingku. "Bang, tolong saya, Bang." Suara dari arah wanita hantu perawat ini. "Bang, tolong saya, Bang." Suaranya lagi. "Bu, tolong jangan ganggu saya." Jawabku cepat dengan ketakutan. Waktu itu aku cukup lama membenamkan wajahku dalam lutut. Saat aku kira sudah aman, waktu kurasa suara itu sudah tak terdengar lagi. Aku memberanikan diri untuk mulai mengangkat kepalaku ke depan melihat hantu itu lagi. Di saat bersamaan sesuatu yang dingin mulai menyentuh lengan tanganku. Ternyata tangan hantu perawat itu yang mulai memegang lengan kananku spontan saat aku melihat tepat di depanku hantu itu berhadapan saling berjongkok bertatap muka pas di depanku. "Bang, tolongin saya, Bang." Suaranya pelan dan mulutnya mengeluarkan bau busuk dan terlihat sedikit belatung di bibir dan lidahnya. Aku langsung memejamkan mata dan berjingkrak-jingkrak naik turun dalam keadaan jongkok. Karena aku sendiri sudah tak tahan lagi dengan ketakutan, tiba-tiba badanku lemas dan pandanganku mulai gelap. Setelah berteriak keras aku sudah tak ingat lagi. Pagi sudah datang, aku yang masih pingsan bangun dengan dikasih bau minyak kayu putih di hidungku oleh Niko. "Bang, bangun, udah siang. Bantuin ayah ngurus administrasi," kata Niko yang berada tepat di depan wajahku. "Sialan, bikin kaget saja kau nih," kataku yang bangun dengan kaget dan mengucek mata dahulu. Aku yang masih takut di pagi hari, karena mengingat peristiwa tadi malam, kuputuskan langsung ke kamar mandi. Waktu berjalan ke kamar mandi sekilas kulihat Ayar dengan wajah yang pucat sudah mulai bersiap-siap membereskan barang-barang untuk dibawa pulang. Bersambung.